in this computer. Nah, jadi kan. Suara kedengaran. Oke, saya share screen dulu. Ya, sudah bisa kelihatan belum ya untuk pergantian slide? Sudah, Pak. Oh, baik. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghadiri kuliah di pagi hari ini, kuliah online. Untuk materi hari ini kita ada 2 materi yang ingin saya sampaikan karena kemarin silabusnya sepertinya ada yang terselip gitu. Jadi saya cek lagi silabusnya ternyata ada materi induksi magnetik yang belum saya sampaikan. Kemudian sama nanti satu lagi magnetisme dalam materi. Kemudian langsung saja ya kita selesaikan dalam waktu 1,5 jam. Semoga bisa gitu. Jadi ini untuk induksi magnetik tentang materinya tentang flux magnetik, GGL induksi dan hukum Faraday, kemudian hukum Lenz, GGL gerak, induktansi, dan energi medan magnetik. Mungkin nanti slide dan rekamannya akan saya share melalui link. Selanjutnya masuk ke flux magnetik. Kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung memberi tanda ya di give reaction itu. Jadi flux magnetik di sini itu didefinisikan sebagai besaran medan magnet yang melalui suatu area di mana dirumuskan sebagai PM. Nah, sebagai PM ini adalah B, besar medan magnetik dikalikan luasannya, di mana B itu harus tegak lurus dengan A, sehingga nanti apabila medannya miring, itu perlu dikalikan dengan kosinus theta. Dan satuan dari flux magnetik adalah Weber atau Tesla meter square, sesuai dengan rumusnya ya. B adalah Tesla, luas penampang area adalah meter square. Nah, apabila dia melalui permukaan lengkung, itu kita cari luas permukaannya bisa kita bagi per area kecil-kecil gitu. Nanti total dari flux magnetiknya adalah integral total dari B dikalikan cos theta apabila dia memiliki kemiringan itu tadi, seperti gambar di sini ya. Itu dia punya kemiringan gitu terhadap sudut ini, sudut theta ini. Sehingga B yang dihitung flux magnetik itu adalah B yang ini. Nah, selanjutnya apabila tadi dia banyak bidang lengkung atau suatu bidang yang besar gitu dihitung satu-satu per bidang, per DA ini, per satuan luasan nanti diintegralkan. Ditambahkan semua nilainya dari flux magnetiknya. Selanjutnya ini tadi ya untuk kumparan
sama aja. Jadi intinya kalau di magnetik itu adalah diintegralkan, dijumlahkan ya. Jadi N ini adalah jumlah dari lilitan dari sebuah misalkan solenoida kayak gini ya, itu tinggal dijumlahkan aja jumlah lilitannya berapa dengan luas area berapa, tinggal dikalikan. Dan kalau dia miring, tentu saja kalau B-nya miring dikalikan cos theta. Ini contoh soal, nanti bisa dipelajari, mungkin nanti setelah 2 pertemuan sudah habis kan bagian saya, nanti saya mungkin ada PR lagi. Jadi dicari flux magnetiknya, intinya flux magnetik adalah N lilitan kalikan B kalikan A, di mana B di sini pada solenoida dirumuskan sebagai rumus ini gitu ya. Sehingga untuk A-nya tentu saja lingkaran pi R kuadrat, kemudian tinggal dimasukkan ke rumus, terus didapatkan flux magnetiknya. Kemudian ke hukum Faraday dan GGL induksi. Jadi pada prinsipnya di sini hukum Faraday itu ada yang tahu hukum Faraday mungkin? Pernah mendengar ya? Yang biasa dipakai buat kuat arus ya, Pak? Ya, jadi hukum Faraday gimana? Dia Yang itu Q sama dengan WIT bukan, Pak? kalau di sini dalam hal GGL induksi, hukum Faraday intinya adanya pergerakan dari magnetik. Jadi dari perubahan magnetik itu bisa menghasilkan energi medan listrik. Cuman sesimpel itu ini kita ngomong dalam konteks medan magnet ya. Jadi hukum Faraday-nya di sini adalah tadi, jadi perubahan dari medan magnet itu bisa dalam persatuan waktu itu bisa menghasilkan suatu medan listrik gitu. Nah, itu yang disebut dengan GGL induksi, atau kalau dalam bahasa Inggris nanti ada di textbook tuh ada EMF ya. Nah, ini singkatan sih, electromagnetic field. Nah, kemudian di sini sebagai contoh gitu ya, ini ada medan magnet yang dinaik turunkan. Gambar A ini ketika dia tidak ada perubahan medan magnet, besaran medan magnet, itu dia tidak berubah, tidak ada penyimpangan pada current meternya. Nah, begitu diubah, digerakkan naik turun gitu ya, ini ada medan magnet keluar di sini, yang mana semakin dia dekat, semakin besar medan magnetnya, terjadi percepatan atau perubahan medan magnet dB per dt. Nah, itu akan terjadi pergeseran dari meterannya itu tadi, menunjukkan bahwa di situ ada arus yang berjalan. Nah, kemudian juga pada rangkaian coil atau apa bahasa Indonesia kemarin ya, loop gitu ya, simpal arus. Nah, itu digerakkan juga karena ini juga sama ya, prinsipnya menghasilkan medan magnet, itu ternyata juga dia bergerak. Terus selanjutnya yang gambar D ini ketika si coil ini tadi dimasukkan, kemudian hidup matikan, harusnya mengalir, ternyata ketika dinyalakan harusnya mengalir, dia ada penyimpangan juga gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwa terjadi ketika ini dihidupkan, dia akan menghasilkan medan magnet kan ya. Nah, jadi ada perubahan medan magnet itu menghasilkan tadi arus induksi. Itulah yang disebut sebagai GGL itu, atau electromotive force, EMF ini. Nah, ini EMF singkatannya, sorry, bukan electromagnetic field, sorry, electromotive force. Nah, selanjutnya GGL induksi terjadi hanya apabila ada perubahan medan magnet. Nah, di gambar sini ditunjukkan bahwa
B-nya itu tetap tidak ada perubahan gitu, sehingga tidak ada terjadi GGL induksi. Jadi dia hanya bisa ada memenuhi hukum Faraday ini. Ini yang tadi yang saya maksud, hukum Faraday untuk GGL induksi. Jadi ada perubahan fluks magnet per satuan waktu itu akan menghasilkan medan listrik pada suatu simpal arus atau suatu kawat gitu ya. Yang mana besarnya itu adalah nih integral dari panjang dari kawat tersebut. Nah, apabila bentuknya tadi simpal looping, simpal kawat itu tinggal sama aja tadi ya. Pokoknya intinya hasil GGL induksi ini atau voltasenya itu ya, bedanya itu ya nanti tinggal dikalikan N ini dikalikan dengan perubahan dari flux magnet. Nah, ini contoh, ini dia menyudut gitu ya, ada medan magnet menyudut, perubahannya 85 Tesla per second, kemudian area radiusnya jari-jarinya 4 cm, kemudian ada 300 mililitan ya, tinggal dikalikan aja semuanya. Jadi di sini untuk mencarinya ini adalah perubahan dari fluxnya itu tadi yang 85 Tesla per second dikalikan ini, sehingga didapatkan GGL induksinya itu adalah 111 volt gitu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya masuk ke hukum Lenz. Nah, cepat aja ya. Hukum Lenz di sini intinya adalah kalau tadi hukum Faraday itu menunjukkan bahwa dia bisa menghasilkan perubahan tadi, flux magnetik tadi bisa menghasilkan medan listrik, di sini menunjukkan arahnya. Nah, di hukum Lenz ini cuma ingin menunjukkan arahnya kemana sih. Nah, jadi ini gimana ya menghilangkan ini, sorry. Oke, jadi jika GGL timbul pada suatu rangkaian, maka arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Jadi di sini dia kenapa si medan listrik itu timbul itu karena adanya medan magnetik induksi tadi. Dia menentang dari perubahan medan magnetiknya itu tadi. Jadi timbulnya itu bukan karena medan magnet sumbernya, tetapi medan magnet induksinya gitu ya. Nah, penyebabnya adalah perubahan flux melalui simpal karena perubahan medan magnetik. Jadi ada perubahan besar tadi medan magnetik atau dB-nya itu tadi, atau perubahan flux karena pergerakan kawat simpalnya. Jadi kawatnya digerakkan atau kombinasi A dan B. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ketika ada perubahan dari delta B-nya ini, maka si simpal ini tadi berusaha mempertahankan si flux tadi supaya konstan gitu dengan memberikan si B induksi ini tadi yang dia berlawanan terhadap arah dari perubahan perubahan medan magnet B itu tadi. Nah, kemudian arahnya kemana? Dia mengikuti kaidah tangan kanan gitu ya. Ini B di sini adalah B induksi. Jadi kalau kaidah tangan kanannya berarti dia mengikuti yang ini ya. B induksinya dia ke arah bawah, maka GGL induksinya dia ke arah kiri gitu. Kurang lebih seperti itu hukum Lenz. Nah, ini supaya lebih ininya lebih jelas lagi gitu ya. Nah, pada prinsipnya itu ini ketika ada medan magnet, ada
magnet gitu ya, yang mana dia ini N, kemudian ini diarahkan ke arah si apa namanya, si arah si simpal ini, maka si simpal ini akan dia akan menambah ini kan ya, medan magnetnya akan bertambah dan sehingga ketika dia bertambah, si medan magnet induksinya ini berusaha untuk dia kayak semacam melawan lah. Nah, atau ya dia berusaha melawan sehingga supaya fluksnya itu tetap nol sebenarnya seperti itu. Sehingga arah dari induksi magnetnya itu adalah ke arah atas dan menghasilkan arah dari loop itu ke arah kanan ke arah kanan benar. Kemudian kebalikannya ini ketika ini dijauhkan si medan magnet ini itu dia semakin kecil, dia berusaha supaya apa namanya, supaya dia mempertahankan fluksnya gitu ya. Nah, sehingga dia arah dari B induksinya itu ke arah bawah kebalikannya dan arah gigil induksinya jadi ke arah kiri. Begitu pula dengan medan magnet yang diputar gitu ya. Kalau yang diputar dia ke arah yang sebaliknya seperti itu. Nah, di sini disebutkan, diterangkan lagi bahwa hukum Lenz hanya menunjukkan arah induksi dan besarnya arus induksi yang ada di tadi di sirkuit atau di kawat listrik itu tadi itu tergantung dari tahanan dari si kawat itu tadi. Jadi semakin dia tahanannya semakin besar, otomatis arusnya semakin kecil. Apabila simpalnya terbuat dari kayu, ya otomatis tidak ada perubahan flux magnet gitu ya, yang dapat membangkitkan arus induksi, jadi nol. Selanjutnya adalah GGL gerak. Nah, GGL gerak ini kalau kalian ingat di sini ada hukum Hall ya. Jadi hukum Hall sama seperti hukum Hall. Jadi kalau ada suatu medan magnet terus diarili listrik gitu ya, terus dia akan muatannya itu akan berpisah muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sini di suatu batang itu kalau dia digerakkan, dia muatannya digerakkan dengan kecepatan V, ini dia ada gaya magnet itu yang membuat si muatan positif itu berpisah dengan muatan negatif. Jadi dia berkumpul di satu sisi gitu. Nah, ketika adanya ini beda potensial lah ini, itu akan mengakibatkan dia terjadi beda potensial. Jadi ada V di A dan V di B. Nah, pemisahan ini tadi, pemisahan muatan di titik A dan titik B itu akan bisa membangkitkan medan listrik gitu ya. Nah, besarnya itu adalah ini nanti dari rumus ini itu sama dengan ini. Kalau dari medan magnet, V ini adalah V kecepatan kalikan B ada besar medan magnet dan L. Nah, itu adalah besaran dari si medan listrik ini tadi. Nah, kita ambil contoh di sini si medan magnet, ada medan magnet ke arah dalam ini ya, kalau X itu dia ke arah dalam. Kemudian tadi yang positif dia berkumpul di sini, kemudian ketika ini digerakkan maka akan ada arus yang melalui sini gitu. Nah, kita bisa menghitung tadi GGL-nya itu besarannya itu adalah ini
V kalikan B kalikan L. Jadi kecepatan kalikan panjang, di mana L-nya itu tegak lurus terhadap medan magnet. Nah, ini satuannya di volt ya, volt. Nah, nanti tergantung arus yang mengalir berapa itu tergantung apa? Kalau I-nya yang mengalir nanti tergantung apa? Ada yang tahu? Gampang sekali. Hambatan. Ya, betul. Tergantung hambatan ya. V sama dengan I kalikan R. Nah, ini tadi ada hambatannya. Jadi ini tinggal dihitung aja nih. Tinggal dimasukkan ke rumus gitu ya. Kita tahu V-nya, kecepatannya, tahu panjangnya gitu ya. Tahu B-nya. Udah tinggal dihitung. Ya, tadi sudah dijawab sama teman kalian. Nah, ini adalah power yang dissipated dari resistor. Ini nanti dicek lagi mungkin di bagian yang listrik, bab listrik. Itu besarnya dayanya yang hilang karena adanya resistor adalah 20,7 miliwatt. Selanjutnya, bagaimana dengan kalau tadi itu bukan magnet, tapi arus listrik yang dialirkan ke sebuah kawat, itu akan dia bisa menghasilkan medan magnet. Nah, otomatis arus itu kan tidak konstan, dia bisa melemah gitu ya. Kalau beda sumbernya itu voltasenya turun otomatis arusnya juga akan melemah, dan di situ akan mengakibatkan adanya medan listrik lain gitu. Medan listrik atau induksi, tadi gegel induksi. Nah, hal ini itu dikenal sebagai induktansi diri. Jadi apabila tadi ada arus yang dalam satu rangkaian kawat gitu ya, itu dia akan menyebabkan self inductance, jadi menghasilkan induktansi diri. Dia menginduksi dirinya sendiri karena adanya perubahan arus tadi. Nah, induktansi diri ini bisa dihitung gitu ya, di mana kalau kita kembali ke hukum Biot-Savart, itu I itu bisa menghasilkan B, medan magnet, tergantung apa? Tergantung dari konfigurasinya, apakah dia seperti ini ataukah dia kawat lurus, mana ya? Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, karena B itu pada setiap titik di sekitar kumparan itu sebanding dengan besarnya I, jadi di hukum Biot-Savart itu B-nya itu tergantung juga dari besaran I tadi ya. Mau rumusnya apa, mu o ni gitu kan, semuanya tergantung dari besaran si I ini, karena ini satu-satunya yang mempengaruhi ya, selain dari ini ya, selain dari jumlah lilitan, jumlah kumparan, lilitan kumparan. Nah, itu besaran flux magnetiknya itu adalah sama dengan L kalikan I, di mana L di sini konstanta yang disebut induktansi diri dari kumparan itu tadi. Nah, ini juga tergantung dari bentukan. L ini tergantung dari bentukan tadi, apakah dia solenoida atau toroida yang bulat-bulat kayak gini. Nah, itu tergantung dari jenis ininya, jenis apa namanya, jenis bentukan dari si kumparan itu tadi. Satuan dari induktansi diri itu adalah 1 Henry atau 1 Weber per ampere atau 1 Tesla meter square per ampere. Nah, ini untuk solenoida itu yang panjang, kumparan panjang, itu L-nya itu sama dengan ini. Nah, mu O kalikan N kuadrat A kalikan L, di mana mu O itu permeabilitas di ruang hampa, permeabilitas magnetik di ruang hampa.
Kemudian N itu adalah jumlah lilitan per panjang satuan. Dan L adalah panjang dari solenoida. Ini dibagi dengan I ya. Sorry, enggak, harusnya I-nya karena ini ada I, ada I dicoret. Nah, kemudian ada lagi induktansi bersama. Jadi apabila cuma satu arus, dialiri satu sisi yang dialiri sini, otomatis dia juga akan menghasilkan si medan magnet. Nah, medan magnet ini, medan magnet. Nah, kemudian akan kena lilitan yang satunya. Nah, otomatis apabila si arus listrik ini berfluktuasi gitu ya, otomatis akan menghasilkan GGL induksi pada rangkaian yang ada di dekatnya gitu. Nah, ini nanti akan dinamakan induktansi bersama gitu ya, atau mutual inductance ini. Nah, intinya arus atau medan magnet itu kan tergantung dari I ya. Nah, jadi si GGL di kumparan 2 itu besarnya tergantung dari jumlah lilitannya ini dikalikan perubahan dari magnetik karena ini, karena perubahan listrik di tempat satu per satuan waktu gitu. Nah, karena sama tadi intinya flux magnetik itu berbanding lurus dengan I, jadi semakin I-nya besar, otomatis medan magnetiknya besar gitu. Nah, ini adalah M, itu adalah induktansi bersama. Adalah konsentrasi antara flux magnetik B2 dan arus I1, atau disebut sebagai induktansi bersama, dikalikan dengan perubahan dari DI per DT. Ini perubahan arus di kumparan yang satunya, itu sama dengan N jumlah lilitan di bagian yang kedua tadi. Nah, ini itu akan sama dengan ini ya, akan sebanding lurus lah dengan perubahan ini di I per DT. Nah, maka persamaan itu tadi akan bisa ditulis menjadi seperti ini. Itu adalah ini M21 ini adalah induktansi bersama tadi. Adalah tinggal dikalikan dengan DI per DT-nya. Atau juga bisa dituliskan seperti ini ya, sama aja lah konsepnya. Selanjutnya induktor. Nah, apa itu induktor? Jadi tadi kumparan tadi itu kan memiliki induktansi diri. Nah, induktansi diri ini tadi itu bisa digunakan dalam satu rangkaian listrik untuk sebagai induktor. Nah, fungsi utamanya adalah melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Nah, bisa juga digunakan untuk filter frekuensi pada misalkan pada radio gitu ya, untuk yang band pass filter lah. Nah, bisa juga digunakan untuk trafo. Jadi mengubah daya dari yang dayanya kecil ke besar atau dari besar ke kecil gitu ya. Nah, ini digunakan untuk listrik tegangan tinggi lah. Terus kemudian juga bisa digunakan untuk menyimpan energi medan magnetik yang ditimbulkan oleh listrik yang melintasinya. Jadi bisa disimpan energinya dalam bentuk medan magnet gitu ya. Jadi listrik dikonversikan ke magnet. Energinya yang disimpan dalam bentuk medan magnet. Nah, di sini dijelaskan energi U yang tersimpan dalam induktor itu rumusnya adalah L induktansi diri dikalikan besaran arusnya. Otomatis jika tidak ada arus yang lewat, maka energi yang tersimpan sama dengan 0. Nah, energi yang tersimpan dalam induktor tadi
tersimpan dalam suatu medan magnet dalam kumparan kawat itu tadi. Jadi seberapa besar kumparan kawatnya ya segitulah besaran medan magnetiknya gitu ya. Ya tergantung L-nya ini juga tadi. Selain dari I itu tadi. Nah, ini contohnya dalam hal ini contoh untuk toroid. Nah, untuk toroid yang kumparan gini, terus ini ada material konduktif gitu ya. Ini ada kumparannya. Nah, itu besaran dari induktansi diri itu adalah ini. Mu O kalikan N jumlah lilitan kuadrat kalikan A per 2 PR. Nah, ini toroid dengan vakum ya, ininya hulu, kosong. Nah, besaran energinya itu adalah untuk toroid itu adalah setengah kalikan L I kuadrat, di mana L-nya itu tadi adalah ini. Nah, kemudian apabila kita punya suatu volume, di mana volume itu dari toroid adalah di sini 2 PR luasan kalikan area, maka kita akan mendapatkan energi density, energi per unit volume atau energi density itu tinggal dimasukkan gitu ya. Kita akan mendapatkan besaran energi densitasnya itu adalah seperti ini. Nah, sedangkan medan magnetik yang dihasilkan oleh sebuah solenoid toroid ini tadi besarnya itu adalah ini. Nah, kalau ini di rearrange, diatur kembali rumusnya, maka kita akan mendapatkan rumusan yang seperti ini. Di mana ini tadi, kalau kita kembali ke slide sebelumnya adalah bagian ini ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan densitas energi magnetik U itu sebesar ini. Nah, apabila material dalam solenoid itu bukan vakum, namun material dengan permeabilitas magnetik tertentu gitu, di mana dia memiliki permitivitas magnetik Km, permeabilitas relatif itu dikalikan dengan mu permeabilitas di ruang hampa, itu maka rumusnya mu itu ya tinggal diganti sama permeabilitas magnetik dari suatu material gitu ya. Nah, nanti kita akan mengetahui apa itu Km ya di bahan magnetisme dalam materi ini. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, magnetisme dalam materi ini cukup lumayan penting gitu, karena nanti aplikasinya itu bisa kita gunakan dalam, kalau di geofisika nanti kita akan melakukan pemodelan atau inversi dari data-data geofisika, kita perlu memahami tentang magnetisme dalam materi ini. Jadi mana material-material yang dia ferromagnetik, mana yang dia paramagnetik, mana yang dia diamagnetik, kemudian seberapa besar atau bagaimana ketika dia mengalami proses pembalikan dari kutub magnet gitu, apa yang akan terjadi pada material paramagnetik, apa yang terjadi pada material ferromagnetik seperti itu. Nah, di sini ada terminologi yaitu momen magnetik, yaitu adalah ketika atom-atom penyusun material yang mengandung elektron-elektron yang bergerak membentuk simpal-simpal ini, simpal-simpal arus ini, yang membangkitkan medan magnetik, itu disebut sebagai momen magnetik. Jadi besarnya momen magnetik itu ya ini.
Nah, ini yang garis-garis ini tadi. Nah, apabila suatu material yang kuat, suatu material kuat, contoh solenoida gitu ya. Jadi arus listrik, rangkaian listrik yang disusun ini akan memiliki medan magnetik kuat gitu ya. Terus kemudian ada material yang bersifat ferro atau paramagnetik ditaruh di dalam sini gitu atau di dekatnya gitu. Dia akan mengalami penyarahan momen dipol magnetik. Jadi si elektron di dalam material tadi itu yang tadinya acak ya, acak itu, dia akan menjadi tersarahkan, menjadi sejajar gitu, mengikuti dari momen dipol magnetik ini tadi, garis-garis yang nah seperti ini. Dia akan mengikuti arah dari si momennya ini, dia akan ke arah sana semua kayak gitu. Jadi yang tadinya tegak-tegak kayak gini gitu ya, jadi akan dia mengikuti bentukan seperti ini. Nah, proses ini disebut proses magnetisasi, jadi pemagnetan. Nah, kalau tadi kita bicara dengan bicara tentang simpal arus, itu momen magnetik di sini besarannya itu adalah luasan area dikalikan dengan arus yang diberikan. Nah, itu adalah besaran dari momen dipol magnetik. Kemudian satuannya adalah ampere meter square atau dalam satuan CGS, cm gram second. Kemudian momen magnetik dalam satuan unit terkecil dalam suatu atom itu disebut sebagai satu magneton Bohr sebesar 9,27 kali 10⁻²² am. Nah, ini nanti bagaimana dihasilkan itu nanti ada penjelasannya sedikit di belakang. Nah, apabila sadis, kembali lagi suatu material itu dimagnetisasi, di mana material tadi otomatis dia punya volume ya. Nah, kita berikan dia momen magnetik seberapa besar momen magnetik itu satuannya tadi besarnya tadi I kalikan DI kalikan A. Nah, kita berikan arus yang besar, otomatis momennya juga besar per satuan volume, maka dia akan mengalami ini penambahan pemagnetan ini tadi, pemagnetan. Nah, besarnya medan magnet yang ditambahkan oleh material tadi itu besarnya searah, seimbang besarnya dengan si M ini pemagnetan tadi dikalikan dengan μO permeabilitas di ruang hampa. Jadi ya ini besarnya itu tergantung seberapa besar kita kasih magnetnya gitu. Nah, otomatis karena kita memberi sifat kemagnetan ke material lain, dia akan bertambah. Nah, besarnya totalnya medan magnetnya itu adalah ini B yang diberikan atau besaran medan magnet yang diberikan ditambah dengan μO kalikan M besarnya pemagnetan itu tadi. Nah, kalau di sini besarnya B apparent itu bisa dihitung ya pakai Biot-Savart tadi, dihitung pakai tergantung pakai apa, dia pakai solenoida atau pakai apa untuk melakukan pemagnetannya itu tadi. Nah, untuk material paramagnetik dan ferromagnetik, nah ini hanya berlaku untuk mineral material paramagnetik dan ferromagnetik. Karena kalau dia magnetik dia menolak gitu ya, dia melawan dari medan magnet kalau dia dimagnetisasi. M itu akan berbanding lurus dengan besaran BF ya, seperti tadilah. BF itu kan sebenarnya ya momen magnetik ini tadi sebenarnya.
Sehingga besaran si M ini tadi itu adalah XM, di mana XM itu adalah susceptibilitas magnetik dari material, tergantung materialnya apa itu nanti kita bahas di yang selanjutnya, slide selanjutnya, itu dikalikan dengan B apparent, B applied, jadi B yang di applied dibagi dari permeabilitas di ruang hampa gitu. Sehingga kalau kita tulis gitu ya, medan magnetik total itu sama dengan B up ditambah mu O per M, di mana M di sini kalau ini dimasukkan ini jadi ini tadi BF dikalikan 1 plus XM gitu ya, karena si apa ini kan B kalikan F BF ya, jadi BF ini B kalikan XM itu ini mu O dicoret sama mu O di sini gitu ya, mu O di sini gitu. Terus M-nya diganti sama ini, jadinya BF sama dengan 1 plus XM, dah gitu aja. Itu adalah medan magnetik total pada suatu permeabilitas satu material paramagnetik atau ferromagnetik. Nah, di sini untuk kasus solenoida gitu ya, maka besarnya B itu ada B total itu adalah mu O kalikan N kalikan I plus 1 tambah X M. Nah, M di sini disebut sebagai permeabilitas magnetik dari material. Jadi tergantung dari jenis materialnya tadi apa, tergantung dari susceptibilitasnya ini sebenarnya, susceptibilitas ini. Kerentanan magnetik. Nah, kemudian untuk material bahan paramagnetik dan diamagnetik gitu ya, karena XM-nya itu jauh lebih kecil dari 1, nilainya sangat kecil gitu ya, maka permeabilitas yang digunakan itu adalah permeabilitas relatif gitu. Sehingga 1 plus XM itu atau permeabilitas relatifnya itu adalah B per B apparent. Ini untuk ada diagram histerisis namanya ini. Diagram histerisis adalah jadi ketika kita punya si material itu, nah itu kita bisa nanti menghitung si nilai permeabilitas KM ini berdasarkan nanti rumus gitu ya. Nah, rumus-rumus yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini cara membacanya adalah jadi ketika kita ada suatu material itu yang belum termagnetisasi, jadi seperti ini bentukannya. Kemudian kita berikan medan magnet atau di sini bisa disebut BF tadi. Nah, dia akan bergerak termagnetisasi. Dia akan termagnetisasi ini. Jadi ini adalah B totalnya tadi atau ya B-nya lah. Setelah diberikan si BF ini tadi. Nah, dia akan menghasilkan B ini tadi. Kemudian pada satu titik dia seberapa besar kamu beri BF ini dia sudah tidak akan bertambah lagi medan magnetnya gitu ya. Karena dia sudah semuanya sudah tersearahkan gitu. Nah, kemudian BF ini diturunkan, si medan magnet ini diturunkan sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi medan magnet yang diaplikasikan ke material tersebut, sehingga dia akan untuk material yang paramagnetik atau yang ferromagnetik, dia akan ada magnetic remnant itu tadi, dia akan bersifat magnet, dia memiliki sifat magnet. Nah, kemudian kalau dia dibalik arahnya dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, dibalik
momen magnetiknya arahnya dibalik gitu. Nah, itu dia akan hilang, akan terdemagnetisasi di titik 3 ini tadi. Nah, kemudian dia akan mulai lagi tersaturasi di satu titik ini, kebalikannya ini. Nah, luasan yang dibatasi oleh kurva histeresis ini itu sebanding lurus dengan energi yang hilang sebagai panas dalam proses pemagnetan ini tadi, proses demagnetisasi dan magnetisasi ini tadi. Nah, semakin kecil menandakan energinya lebih kecil. Bahan ini disebut sebagai magnetik lemah, atau contohnya besi lunak. Nah, bentar. Di sini kita lihat contoh videonya gitu ya. Bisa dilihat videonya atau Ini masih di PPT-nya, Pak. oke, baik. Oke, ini ada video bagaimana proses demagnetisasi. Bentar. Ini sharing. Saya stop sharing dulu berarti. Stop share. Kemudian share screen. Share. Nah, udah ya. Nah, nih, jadi ini materialnya itu yang ada gambar-gambar medan magnetiknya ini, ada gambar-gambar magnetik north south ini. Kemudian ini diberi solenoida gitu ya, dialiri arus. Nah, itu nanti dia akan mengalami magnetan. Nah, ini adalah yang di sebelah kiri ini, yang hijau sama merah ini adalah tadi kurva histeresisnya gitu ya. Jadi yang kanan ini adalah ampernya dikalikan turns, yang mana itu tadi align dengan BF gitu ya, tergantung tadi ya, dia konfigurasinya apa, solenoidanya itu tadi apa, apa konfigurasi kumparannya itu apa. Kalau ini contohnya solenoida. Nah, ini yang magnetic flux-nya ini adalah yang besaran B-nya.
Nah, ini tadi ya, energi ini tadi, luasan ini energi bisa tadi energi yang di-store dalam si medan magnet ini tadi. Jadi kalau dia kecil ya dia lemah energi yang tersimpan di medan magnetnya ini tadi, dimagnetisasi. Nah, kenapa ini tadi magnetic flux tapi di buku atau di literatur lain medan magnet cuman B gitu aja. Ada yang tahu? Gampang sekali. Ada yang tahu nggak? Tidur semua nih pagi-pagi. Ada yang tahu nggak? Langsung aja lah. Ya, jadi ya ini karena magnetic flux itu kan apa? dB per A ya. dB kalikan A ya, B kalikan A. Jadi ya udah ini A-nya luas penampangnya ini tadi berapa. Makanya dia nyebutnya tadi magnetic flux. Sudah dijelaskan juga sih tadi. Mungkin kayaknya itu aja ya. Kita lanjutkan, ada yang penting lagi nggak? Ini cuman penjelasan lebih detail. Kita nggak terlalu membahas tentang situnya ya. Jadi tidak terlalu detail nanti. Yang mau lebih detail nanti bisa dilihat sendiri, cari aja kurva histeresis uh, di YouTube gitu. Nah, ini tadi membahas tentang magnet tone Bohr tadi, sedikit tentang momen magnetik dalam atom gitu ya. Jadi seperti tadi kita ketahui medan magnetik itu adalah dI kalikan A, di mana A adalah pi kalikan R untuk satu lintasan dari elektron ini. Kemudian periode orbit dari si elektron ini adalah T sama dengan 2 pi R per V velocity. Kemudian arus yang dihasilkan dari muatan yang bergerak ini adalah E per T, atau E kalikan velocity per 2 pi R. Nah, sehingga momen magnetik ini I kalikan A, ya kan? Bentar. Nah, ini adalah ini I, ini kalikan A gitu ya. Nah, kemudian si magnet ini tadi bergerak, bukan bergerak, tapi ada momentum sudut angularnya L, yang mana L sama dengan M kalikan V kalikan R, massa kalikan velocity kalikan jari-jari gitu ya. Sehingga jika di arrange gitu dari rumus ini, maka ini V sama R-nya ya, itu kita akan dapatkan M sama dengan I per 2 M kalikan L. Nah, dalam teori kuantum atom gitu, momentum sudut L itu dikuantumkan sehingga L itu sama dengan H adalah konstanta Planck dibagi 2pi, sehingga persamaan dari M ini tadi menjadi ini. Nah, M-nya sudah diketahui, massa dari elektronnya diketahui, 4pi, H-nya juga diketahui, E-nya juga diketahui, sehingga kita bisa mengetahui besaran momen magnetik satu yang terkecil itu, satu atom itu magneton Bohr itu besarnya adalah 9 kali 274 kali 10 pangkat minus 24 ampere ampere meter square atau joule per Tesla. Nah, elektron memiliki momentum sudut intrinsik yang disebut spin, yang tidak berkaitan dengan pergerakan orbitalnya. Momen magnetik satu elektron akibat tadi momentum sudut spin ini
besarnya adalah 1 magneton bor atau ini tadi. Nah, jika semua atom ini dalam satu kan material itu kan ada material yang memiliki sifat tadi ya paramagnetik seperti iron kayak gitu. Itu kan ada jumlah molekulnya ya, jumlah molekul dalam satu material, dalam satu volume gitu ya. Maka pemagnetan jenuhnya dari material tadi itu adalah N. N di sini adalah tadi momen magnetik bilangan Avogadro dibagi dengan massa molekul atau momen magnetik per satuan volume itu dikalikan nanti dengan si M ini, momen magnetiknya. Perkalian jumlah molekul per satuan volume dikalikan dengan si M, itu akan kita memiliki pemagnetan jenuh atau MS. Jadi kalau di kurva tadi ya, ini dia akan jenuh di sini. Nah, jenuh di sini. Kalau kita lihat tadi kurva histerisis yang seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian pada material paramagnetik, material memiliki stabilitas magnetik yang atau XM yang positif dan sangat kecil. Paramagnetisme terjadi dalam material yang atom-atomnya memiliki momen magnetik permanen yang berinteraksi satu sama lain secara sangat lemah. Bila tidak terdapat medan magnetik luar, momen magnetiknya akan berorientasi secara acak. Tadi momen magnetik yang digambarkan kalau di video tadi itu yang NS yang itu dia itu acak gitu ya. Nah, tapi ketika dia ada medan magnetik luar gitu ya, dia akan mengalami penyarahan. Dia akan mengalami penyarahan gini. Nah, ya intinya seperti digambar tadi lah. Nah, tapi ketika dia dihilangkan, dia akan acak lagi, dia akan acak adut lagi. Nah, itu adalah ciri material paramagnetisme. Lain sama kalau yang tadi digambar itu mineral yang ferromagnetik. Jadi ketika dia penyarahan, ya udah dia momen magnetiknya udah dia jadi satu arah seperti ini. Ada yang sedikit yang berorientasi acak juga. Nah, contoh materialnya itu ada uranium, platinum, aluminium, dan banyak material di batuan itu yang bersifat paramagnetik. Perbandingan momen magnetik yang menyarahkan dengan medan magnetik tergantung pada kekuatan medan magnetik dan temperatur. Jadi ya intinya besarnya ini besarnya si medan magnetik itu ya itu tergantung dari besarnya si kekuatan medan magnetiknya ini tadi. Sama juga temperatur ini juga penting dalam proses ini. Nanti ada namanya hukum Curie itu ya. Nah, ini tadi yang digambarkan. Jadi kalau tidak ada medan magnetiknya hilang, dia ya jadi acak adut seperti ini. Tapi kalau ada presence medan magnetik, dia cenderung searah ini ya, walaupun ada yang sedikit berlawanan arah. Nah, contoh di batuan itu intinya kalau dia mengandung Fe gini ya, ada campuran Fe-nya itu dia bersifat paramagnetik. Gitu. Kalau nggak ada kayak kuarsa, kalsit, halit, galena, ini dia sifat diamagnetik. Jadi dia sama sekali dia menolak lah, berlawanan dia ketika dikasih magnetik. Nah, ini contoh sama batuan berdasarkan kandungan magnetitnya ya. Jadi kalau dia iron ya di magnetic stability-nya dianggap 100%, tapi 100%-nya di 100% iron gitu ya. Nah, ini yang paling mineral yang paling tinggi itu adalah magnetit. Kemudian semakin ke sini semakin dia susceptibilitasnya semakin rendah. Jadi kalau biasanya dia di material-material yang bersifat gabbro atau basalt ini. Nah, ini cukup banyak gitu ya. Kalau di granit tergantung dia jenis granitnya apa gitu. Tapi semakin dia granitik yang benar-benar asam gitu, dia semakin batuannya itu semakin
kecil susceptibilitas magnetiknya karena dia semakin sedikit kandungan piroksennya semacam. Dia lebih banyak ke biotid seperti itu, moskovit kayak gitu. Nah, ini tadi, ini hukum Curie gitu ya. Jadi besarnya itu tergantung dari besar BF-nya ini tadi. Kemudian ada lagi nilai temperaturnya. Nah, ini T-nya. Kemudian ini kejenuhan magnet jenuh itu besarnya mengikuti ini kurva ini, rumus ini, kemudian dia akan mencapai titik jenuh ini tadi seperti di equation yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, ini hukum Curie ini tadi, yang mana K ini tadi adalah konstanta Boltzmann, T-nya itu adalah temperatur. Nah, kemudian yang ini itu disebut rasio energi maksimum dipol dalam medan magnetik dengan energi termal karakteristiknya. Kemudian di mana di sini pemagnetan berbanding terbalik dengan temperatur ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau dia temperaturnya semakin tinggi, maka otomatis dia akan pemagnetannya semakin rendah gitu. Jadi nanti ada namanya Curie temperatur gitu ya. Curie temperatur itu sekitar 450-an derajat Celcius lah. Nah, ketika dia mencapai temperatur ini, itu semua material itu akan kehilangan sifat kemagnetannya. Nah, itu tadi digunakan untuk mencari, kalau di geofisika itu digunakan untuk mencari sumber panas bumi, di mana yang memiliki nilai si B yang kecil ini tadi. Jadi pakai alat itu tadi kita bisa menentukan area mana yang B-nya itu kecil, dipetakan gitu ya, yang paling lemah gitu. Nah, itu nanti kita bisa mencari kira-kira pusat dari sumber panasnya di sekitaran situ, seperti itu. Kemudian untuk material ferromagnetik ini nilainya XM-nya dia positif dan dia sangat tinggi. Jadi dia akan mudah mengalami magnetisasi. Jadi hanya dengan medan magnetik kecil gitu aja dia menyebabkan penyerahan tinggi pada dipol magnetik. Jadi contohnya apa? Contohnya jarum gitu ya, jarum buat jahit gitu, itu dikasih medan magnet kecil itu aja, terus kalian taruh di mana namanya, di atas daun, taruh di air, di atas air, dia akan selalu menunjuk ke arah utara. Itu karena ada medan magnetik luar, terus kemudian jarum itu tadi sudah disearahkan arah si momen magnetiknya. Itu bisa dengan cara banyak ya, bisa digesek-gesekkan ke kain sutra, itu juga bisa. Itu jadi kalau kalian tersesat bisa menggunakan cara itu kalau nggak punya nggak punya kompas. Nah, penyerahannya dia dapat bertahan meskipun medan pemagnetannya telah hilang. Momen dipol magnetik atom dari material ini mengarahkan gaya-gaya yang kuat pada atom tetangganya, sehingga dalam daerah ruang yang sempit momen ini disearahkan satu sama lain meskipun medan luar sudah tidak ada lagi. Jadi dia bisa tetap bertahan momen magnetiknya. Lanjut ke material diamagnetism. Nah, material ini memiliki susceptibilitas magnetik XM dan bernilai negatif yang sangat kecil. Contohnya ya, intinya kalau dia nggak ada Fe-nya itu, yaitu silver, copper, merkuri, ya nggak cuma itu sih. Intinya juga si spin dari atom, si spin dari atom itu tadi, elektron terluar lah. Kalau kalian belajar kimia itu agak ribet, itu satu pembahasan sendiri. Medan magnetik luar menginduksikan momen magnetik pada material diamagnetisme dalam arah yang berlawanan dengan medan magnetik tersebut. Nah, jadi dia akan menolak, intinya berlawanan gitu. Kalau dikasih arah north,
dia berubah menjadi arah north juga. Jadi dia saling tolak menolak gitu. Arahnya momen magnetiknya berkebalikan. Jadi misalkan dikasih momen magnetik gitu ya, medan magnet ini north gitu. Nah, si momen magnetiknya ini yang tadinya berlawanan beracak adut kayak gini, ini malah ini north, ini juga jadi north gitu ya. Ini kebanyakan north, walaupun ada juga yang northnya ke arah sana, tapi mayoritas northnya jadi dia ke arah sini. Jadi dia saling tolak menolak, walaupun kecil sekali dia XM-nya. Nah, ini sudah. Kemudian ini ringkasannya aja. Material paramagnetik XM berupa bilangan positif kecil yang bergantung pada temperatur. Ini tadi hukum Curie ya. Kemudian material diamagnetik XM berupa bilangan kecil yang tidak bergantung pada temperaturnya. Karena ini nggak ada pengaruhnya juga ya. Jadi temperatur nggak berpengaruh karena dia tidak termagnetisasi. Kemudian material ferromagnetik SM bergantung pada B0 dan keadaan pemagnetan material tersebut sebelumnya. Jadi ya intinya XM-nya itu tergantung dari kondisi dia sebelum di magnetisasi itu tadi. Mungkin itu kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri kuliahnya? Tidak ada? Jadi untuk ini masih record ya. Untuk presensi nanti saya ambilkan dari kuliah ini. Kalau saya tampilkan di sini, apakah dia akan merecord? Ntar mungkin saya screen kali ya. Ntar jangan keluar dulu ya. Saya print screen dulu untuk daftar hadirnya. Jangan keluar dulu. Soalnya ini apakah masih terekam? Kalau saya ubah keluar sini, apakah dia terekam atau tidak? Oke, sudah. Mungkin saya akhiri ya pertemuan pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu nanti berarti di setelah tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei. Mungkin masih ada jatah saya di sana. Satu kali pertemuan lagi terakhir. Ya, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mas Indra. Boleh. Bentar, saya